Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD 16 Murun Selatan, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu pembina ataupun pembimbing dari Selatan visi kebudayaan yang mana yang telah sampai ke SD 16 Pemulung Selatan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami atas nama daripada seluruh guru SD 16 kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu pembina yang telah membina guru-guru di SD 16 ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara demi acara segera kita mulai. Yang pertama, acara ini kita buka nantinya dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah, dan setelah itu dilanjutkan dengan kata sambutan ataupun lagu Indonesia Raya, dan setelah itu disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 16, dan acara selanjutnya pengajar praktek yang dipimpin langsung oleh Bapak Anton Suparyanto MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, baiklah acara demi acara ini semoga ada berkahnya bagi kita semua. Kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kita sudah buka. Marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Hadirin disilakan untuk berdiri. Indonesia, bangsa
bagi Bapak Kepala Sekolah di Nangkas, Pak Diasa, waktunya kami berikan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka giat pembahasan visi dan perubahan kolaborasi PPCDP kepala sekolah dan tenaga pendidik di SDN 16 Pemutaran Selatan 7 Februari 2023. Saya selaku kepala sekolah di sini mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu Kadek yang telah berusaha dan susah payah dari jauh-jauh datang ke sini dalam rangka melakukan pembinaan peningkatan mutu daripada tenaga pendidik yang ada di SDN 16 Pemutaran Selatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa halangan apapun. Akhirnya, kegiatan penyelarasan visi dan gagasan perubahan kolaborasi PPCDP kepala sekolah dan tenaga pendidik di SDN 16 Pemutaran Selatan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi The Bluetooth device is ready to pair. Terima kasih. Itulah tadi sambutan yang telah disampaikan pada Bapak Kepala Sekolah di 16. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita memasuki acara yang selanjutnya, sambutan ataupun pengantar dari praktek yang akan disampaikan ataupun yang mewakili dari seluruh Bapak Anton Suparyanto, MPD. Waktu dan tempatnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hormat Bapak Diasa, SAG MSI, sebagai kepala sekolah SD Negeri 16 Selatan. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru, terkhusus Bapak Ibu Sekjen Dewan dari SD Negeri 16 Selatan. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Taala pada hari ini kita berkumpul dua jam cukup bersama ini. Kemudian kita pada bersama-sama nantinya mengambil hikmah dari kegiatan penyelarasan visi dan masa perubahan. Puji bersyukur kepada Allah, salawat salam pada senantiasa mereka Muhammad SAW dan keluarganya dan para penjagaan seluruh semuanya. Yang berbahagia, yang menghormati saya yang berani mewakili dari Pak Solina selaku Komandan Praktik dan Ibu Alan Sawati menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada Pak Adiasa selaku Kepala SDN 13 Selatan yang sudah memberikan support dan memberikan motivasi kepada para DPP, Pak Sofi Wiranata SPD, Bu Zuhaira SPD dan Ibu Eka serta Unya SPD. Hingga hari ini beliau tetap bertahan. Hingga hari ini beliau tetap bersemangat untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak yang pada saat ini masih berstatus CIP. Mudah-mudahan pada bulan Juli status C-nya akan hilang dan akan menjadi guru penggerak yang siap untuk menggerakkan warga sekolah dan semua
stakeholder di lingkungan sekolah dalam upaya nanti meningkatkan pendidikan di SD Negeri 16 Mola Selatan. Menggunakan kebahagiaan, pada hari ini kita sampai pada kegiatan pendampingan individu yang kedua, yang mana membahas tentang penyelarasan visi prakarsa perubahan. Ini faktanya dan terbuka adalah tuntutan daripada program pendidikan guru penggerak untuk memberikan seluruh masukan kepada kita semuanya, pada para warga di SD 16 Selatan untuk mengkritisi tentang visi sekolah, dan nantinya diharapkan kita ada prakarsa perubahan dalam upaya tentang visi itu. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik pada saat beberapa bulan lalu pada bulan Desember. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP, yang mana para CGP nantinya tentunya sudah mempunyai visi Pak Adiansa, visi pribadi masing-masing, dan tentunya akan mendukung visi sekolah. Untuk nanti pada hari ini prakarsa perubahan yang disampaikan oleh para CGP, Pak Todi maupun Bu Zelena maupun Bu Eka, ya nantinya akan selaras dengan visi sekolah, dan tentu nanti merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan. Tentunya visi sekolah ini bukan di kepala sekolah Bapak biasa, bukan hanya kepala sekolah yang bertanggung mewujudkan visi itu, tetapi karena visi disusun oleh warga sekolah, tentunya semua warga sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa maupun siswa dan tenaga pendidikan sekolah ini bertanggung jawab mewujudkannya. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP Bapak biasa, namun proses diskusi nantinya diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga nanti kami harapkan semua dia dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Di akhir kegiatan nantinya kami mengharapkan pengajar praktik nanti akan senantiasa mendampingi pada forum diskusi ini, dan nanti diharapkan ada sebuah titik temu, menemukan titik temu yang mana pertama kita temukan kata sepakat visi yang ada itu tetap kita jalankan, atau visi yang ada perubahan-perubahan. Kita tengok dulu apakah visi seperti kita nanti berorientasi kepada siswa atau jika belum, kita akan visi, jika sudah kita lakukan. Nah, visi yang ada di sekolah kita ini nantinya akan tentunya dijabarkan dalam tujuan atau indikator pencapaian visi Pak Biasa. Yang kedua, memberikan tujuan pencapaian visi, tentu akan ada misi. Nah, pada misi-misi itu nanti akan masuk prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh para CGP. Lalu nanti yang dilakukan oleh para CGP perihal prakarsa perubahan diharapkan akan memperkaya bagaimana nanti mewujudkan visi yang telah disepakati bersama. Pak Biasa, tentunya kami selama beberapa kali pendampingan pertama itu kami mendapatkan hal yang terbaru sekolah ini. Pendampingan kedua sudah biasa, walaupun agak jauh atau terasa dekat karena kita sudah dekat dengan para CGP Pak, walaupun nantinya kita kejauhan tempat, tetapi setiap saat kita meeting Pak. Beberapa hari lalu kami masuk meeting untuk menjelaskan, untuk menyamakan persepsi bagaimana di dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Pertama, alhamdulillah kita sudah mendapatkan sambutan yang baik. Pertama, penataan ruangan
ini mencerminkan penyetaraan daripada status kita tidak berbeda antara kepala sekolah dan guru. Biar nantinya di dalam forum nanti kalau bisa Pak dihadirkan siswa yang senior untuk diminta pendapatnya kalau bisa nanti. Demikian yang bisa kami harapkan, yang bisa kami sampaikan. Kami dan kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan kita dengar bersama sambutan dari Bapak Kader yang mana untuk acara pembukaan ini sudah maka kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan lafaz hamdalah kita alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita hormati para MDSI Mas Selatan, Pak Ardian, yang saya hormati rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri Selatan, dan yang lebih terkhusus yang saya banggakan guru calon pemuda yang ada di sekolah ini, ya. Bu Lena, dan pada kesempatan ini izinkan kami ingin berdiskusi tentang penyelarasan visi dan misi dan prakarsa sekolah. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, visi misi yang ditawarkan oleh TGP ini tidak serta-merta. Nanti mungkin visi misi ini kan mencakup, kalau di visi misi itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Artinya perlu pembahasan lebih lanjut dari masukan dari beberapa TGP ini hanya sebagian Bapak. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin bisa di antara tiga ini bisa disatukan, dipadatkan. Karena visi misi itu berisi kata yang intisari dari kata itu sendiri. Ya, kalimat inti, kata inti. Ya, mungkin berintak ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, bisa mungkin misalkan di situ ada berkarakter, berpengetahuan, beriman, bertakwa, berbudaya. Itu kan mungkin sudah masuk intak, bisa jadi ya, dipadatkan. Nanti antara dari tiga ini disatukan. Mungkin ada kata-kata yang sama, kata-kata yang bisa disatukan jadi dipadatkan nanti. Kepala sekolah berbanggalah Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini yang kelihatannya barangkali kalau di segi murid dikit ya, tapi SDM-nya sangat luar biasa. Ya. Ada 3 di sini, sangat berbangga Pak ya, dengan kawan-kawan. Ya. Sekolahnya seperti ini, tapi SDM-nya ya, tinggal bangun SDM-nya. Kalau SDM-nya sudah sekolah yang berkualitas, ya, anak berdatangan sendiri nanti. Ya. Anak berdatangan sendiri, ya, anak berdatangan sendiri. Ya, nanti kami yakin dan percaya dan kami sampaikan sebelum pengantar ini, Bapak Ibu di IGP jangan bermimpi pindah sekolah rusak, pindah ke kota, bangunlah sekolah ini. Ya, bermakna, sangat bermakna, Bapak Ibu berleluasa berkarya di sekolah ini. Ya, sangat ya, berkesempatan. Lanjut kepada Bapak Ibu dan rekan guru nanti kita yang bernama Ibu Laina akan berdiskusi tentang apa yang disampaikan. Di antaranya di ujung nanti ada prakarsa perubahan, menyelaraskan visi dan misi sekolah yang ada, visi yang sudah ada menyelaraskan. Ya, nanti ada saatnya visi dan misi ini dirumbukan bersama dengan salah satu masukan dari yang sudah ada. Ya. Mungkin kami persilakan kepada Ibu Junaida sampaikan mungkin karena ini kan sama SDA sudah sama dengan di atas ya, pertama, kedua, ketiga ya. Tinggal kita ambil momen
dokumennya saja, ya. Nanti di tengah mungkin sampaikan di ujungnya yang penting terpenuhi, nanti ada kilas balik informasi dari kawan-kawan, salah satunya mengisi kelima numpang. Nanti ini ada beberapa dari CGV nanti yang ingin dikumpulkan, aksi nyata ini harus kita kumpulkan. Kami PP memerlukan itu, ingin kami download di LMS, ya. Jadi mulai dari daftar hari, download dan aksi nyata yang kelima numpang itu, termasuk di kami tadi yang diperlukan adalah termasuk mungkin PowerPoint ini tadi, ya, di print out, ya, dikumpulkan karena kami perlu dan CGV perlu, kami juga perlu, ingin kami download di LMS kami, ya. Begitu juga sebagai CGV. Mungkin itu pengantar dan lanjut Ibu. Selamat sukses, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan berbagi baik pembelajaran kepada kita semua. Semoga sekolah ini akan lebih maju dan lebih maju dengan SDM yang ada. Terima kasih. Kami lanjutkan Ibu Lena, kami silakan dengan waktu yang kita sesuaikan, ya. Baik, terima kasih Bapak oleh Bina atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku CGV yang ke-7 Kabupaten Bogor dan Indonesia menjelaskan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pegunungan Selatan, Bapak Ardiansa SAG MSI, dan saya hormati kepada Bapak Salemina SPD selaku PP saya dalam mendampingi saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya hormati kepada rekan guru dan staf pendidikan, komite serta siswa saya yang saya banggakan dan saya cintai. Baik, saya mulai. Kemudian puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa saya aturkan secara pada rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka menyampaikan menyelaraskan isi dan prakarsa perubahan di sekolah di Negeri 16 Pegunungan bersama seluruh warga sekolah. Baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu pada undangan saya pada diskusi hari ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulaina Habni Amtorina dari SD Negeri 16 Pegunungan Selatan, calon guru penggerak angkatan 7 beralamat Pegunungan Ulu, Kecamatan Pegunungan, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum menyampaikan diskusi, saya berbagi di sini, maksudnya sebelum mengikuti CGP saya ada rasa penasaran apa itu CGP. Setelah saya mengikuti dan mempelajari dalam program guru penggerak, ternyata ada bapak pemahaman filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Itu menuntut kita sebagai guru, menuntut anak menjadi lebih baik sebagai kuadran alam bersama untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, yang baik sebagai anggota warga ataupun masyarakat. Dan saya juga mempelajari bagaimana mendidik anak manusiakan manusia. Jadi kita menghargai anak dan berfokus pada anak, bahwa kita sebagai guru rupanya berhamba pada anak dalam pelajaran Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari. Kita berhamba berarti murid kita yang paling kita utamakan dalam pembelajaran kita sebagai guru tenaga pendidik khusus. Sebelum mulai diskusi untuk mendapatkan otot atau menjadi rileks dalam diskusi ini, kemudian kita
berdiri Bapak Ibu Guru untuk uang untuk ini yang saya berikan. Bukti yang saya berikan dalam video ini boleh Bapak Presiden. Bukan kalau banyak pendek. Baru lagi. Geraknya boleh yang kedua dan saya juga. Tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, membacakan puisi terlebih dahulu atau mau menyampaikan baik-baik lebih baik Bapak Ibu menemani saya boleh? Yang lain boleh? Ya, yang lain boleh juga. Kepala sekolah biasa. Saya nanti sebagai kepala sekolah mohon baik pertama yaitu am dan puisi Aku Melihat Indonesia karya Soekarno. Bersama kepala sekolah Oh, musik tadi? saya mohon membacakan baik pertama. Ini Pak. Angkat Pak. Dulu sering kan baca puisi Pak. Kalau aku di pantai Meriam, aku mendengar lautan di pantai Meriam. Aku dengar lagu Raja Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku lihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Terima kasih Bapak. Untuk baik kedua saya mohon atau ya Bapak saya telah Baik kedua ya. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung merpati, gunung Merapi, gunung Semeru,
Tuhan selalu. Gunung Bukit dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang berbeda di mana, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Anggur Palahan, bukan lagi Anggur Palahan yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Alessia dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Alessia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berbunyi bernyanyi di pohon, ditiup angin yang suai-suai, bukan lagi aku mendengar burung berbunyi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat banyak anak-anak di desa-desa yang mana yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas bersedia membaca puisi. Di dalam puisi ini baru sudah kita hayati apa yang terkait dengan visi dan perubahan prakarsa di sekolah. Jadi visi itu kita ibaratkan sebagai bayangan soal misalnya personal kita, harus kita berikan sesuatu yang di dalamnya. Apa yang kita harapkan. Lalu kita memberikan tujuan juga, kemudian visi juga terwujudnya untuk kesepakatan kita bersama. Dari grup, marilah kita berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Di sini kita menaikkan visi kita, yaitu dengan kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang itu otomatis dalam menyampaikan visi kita di sekolah, Ibu. Seperti pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah ini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki apa dalam diri siswa kita. Dan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang paling utama, potensi apa yang paling gali. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mempunyai apa, dan kita warga di sekolah ini yakin untuk apa selanjutnya yang ingin ditingkatkan. Dan kita juga sebagai warga di sekolah paham bahwa sekarang saya mengajak Bapak Ibu Guru berdiskusi mengenai kalimat tematik dalam menyelaraskan visi kita bersama. Untuk bertanya bersama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Coba Bapak Ibu Guru ada yang bisa memberikan sedikit jawabannya. Bapak Joni, boleh? Tulisan. Jadi di sini kita untuk memimpikan murid sebagai
santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang kuat, berpikir kritis, mandiri, semangat dalam belajar, mempunyai jiwa gotong royong dan kreatif. Ya, terima kasih Bapak Joni sebagai pengisi sekolah di SD Negeri 16 Selatan. Jadi kami memimpikan murid yang seperti apa? Berarti murid yang soleh, Pak, soleh, berakhlak, mempunyai karakter dan mandiri, bergotong royong. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Yang pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Coba, siapa ingin menyumbangkan jawaban dari diskusi kita kali ini? Coba, Bu Adia. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya percaya bahwa murid adalah aset, ya aset dari sekolah, yaitu anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, yang memiliki keistimewaan, bakat yang dapat dihargai optimal mungkin sesuai minat mereka. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu Guru yang harus sangat. Jadi kita percaya bahwa murid adalah punya potensi ya Bapak Adi ya, yang harus kita kembangkan. Jadi bakat minat kita kembangkan, kita berikan pengarahan kepada anak didik kita supaya bisa berkembang dan menghadapi era globalisasi ini ya Pak. Terima kasih Bapak Adi. Dan selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ini potensi apa supaya kita harus utamakan? Bisa kita kalau sekolah? Baik, jadi di sekolah ini kita di samping mengutamakan akhlak, perilaku, dan juga mengutamakan anak didik, kita juga mengutamakan lingkungan untuk kemajuan di sekolah. Ya, terima kasih Bapak. Jadi menurut Bapak pertanyaan murid di sekolah kita mengutamakan lingkungan yang sama. Jadi lingkungan kita harus kita berikan suatu lingkungan pembiasaan baik ya Bapak agar terwujudnya karakter murid yang lebih baik dan baik lagi. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa coba Ibu mau nanya kepada murid Ibu Aulia ya. Nah, siapa yang mau jawab? Aulia ya? Saya sudah belajar terlihat saya ingin menjadi guru. Oh, jadi kita kan gitu ya pada. Kalau satu lagi murid dari sekolah saya apa? Pendidikan seperti apa guru yang di sekolah juga? Kita masuk Saya ingin menjadi guru. Pintar. Jadi cita-citanya mau jadi guru semua ya? Jangan goyang lagi nanti. Genggam tanganmu. Tidak tergoyah mau jadi guru semua bagus. Selanjutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa coba? Ingin jawab pertanyaan materi dari diskusi ini, Ibu bertanya dan terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah sangat yakin untuk dapat menuntun kembangnya anak sesuai dengan programnya masing-masing. Maka kita sebagai guru harus terus berbenah menjadi teladan atau contoh bagi murid kita untuk tercapainya merdeka belajar.
kemudian selalu berkolaborasi dengan orang tua, murid, dan pihak terkait agar tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hana. Boleh tepuk tangan untuk semuanya Ibu. Jadi dalam diskusi kali pertama kita menceritakan yang kita ceritakan pada murid karakter ya Bapak Ibu dari jawaban Bapak Ibu semuanya, karakter agar terciptanya murid terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, berpikir kreatif. Dan keempat, coba bisa dinyanyikan biasanya profil Pancasila. Bisa mengikuti coba Ibu Guru? Semua yang boleh dulu lalu berdiri. Berdiri. Boleh mengikuti saya dengan kita melihat karakter yang harus kita terapkan pada murid kita di sekolah. Profil pelajar Pancasila. Satu. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan berkritis. Boleh tadi kami Ibu? Satu lagi ya. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan berkritis. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di sini visi sekolah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi dan berbudaya. Jadi di sekolah, visi sekolah kita sudah kita selama ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Itu mencakup profil pelajar Pancasila dan sudah kita sepakati bersama. Sebelum kita sepakati, next sudah visi yang kita dalam diskusi ini menyimpulkan mewujudkan murid yang unggul, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pelajaran yang berpihak pada murid. Apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang kita buat hari ini? Setuju. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi penjelasan dalam visi kita kali ini dalam diskusi ini berkarakter. Jadi menggambarkan profil Pancasila agar termasuk di dalamnya elemen-elemen itu seperti gotong royong, mandiri dan kreatif dan berbudaya. Di sini kita menerapkan budaya bersosial. Jadi menggambarkan bagian dari profil Pancasila tadi yaitu berkebinekaan global dan menghargai budaya. Jadi prakarsa perubahan diri kita berfokus pada visi aspek lagi berkarakter dan di mana dalam elemen karakter termasuk dalam profil Pancasila itu dimensi mandiri. Jadi kita mandiri harus bisa bergerak melakukan perubahan dalam pelajaran dan praktik baik. Di sini ada penjelasan yang mau menyebutkan itu banyak tahapan yang kita harus lalui, ada tantangan. Dan sebelum itu kita melakukan tahapan bagian yaitu buat pertanyaan utama seperti kenapa murid percaya diri. Jadi kita dari percaya diri, berasa percaya diri agar murid itu sebenarnya punya potensi cuma percaya diri. Jadi kita dari terus
observasi ataupun melakukan diskusi, berikan motivasi dan mencari referensi. Yang kedua dari bagian ini ambil pelajaran. Di sini kita mengambil pelajaran dan apa yang kita pelajari selama melakukan suatu perubahan. Jadi pertanyaan siapa orang yang berhasil meningkatkan rasa percaya diri yang kita lakukan, melakukan kolaborasi dan lain sebagainya. Yang ketiga dari bagian gali mimpi. Kita harus gali mimpi. Misal murid kita mau jadi apa? Kita gali dulu mimpi murid dulu. Mimpinya apa? Pengennya apa ke depan? Mau terbang, jadi pilot, guru. Saya ingin menjadi guru. Coba guru, pertanyaan lanjut. Guru siapa yang di sini? Siapa? Yang kami Ibu. Seperti ibu atau Ingin menjadi guru. seperti kakek ambil hadiah ya. Ini satu lagi biar kompak. Ya, Pengen seperti pengen guru seperti mana? apa? terima kasih. Seperti yang saya katakan. Next. Jabarkan rencana. Dari bagian tadi kita jabarkan rencana sekali. Kita jabarkan apa rencana program selanjutnya. Jadi apa langkah pertama yang harus kita tingkatkan rasa percaya diri murid kepada murid kita. Tingkatkan rasa kita motivasi apa yang untuk menggali rasa percaya diri pada murid kita. Selanjutnya kita membuat suasana belajar agar anak kita tidak tertekan, jadi relax. Selanjutnya sudah jabat, kita atur eksekusi yang terakhir. Ini yang terkait, kita atur bagaimana susunan jalan untuk melakukan perubahan kita. Jadi pertanyaan, siapa saja yang akan terlibatkan dalam melakukan perubahan rencana ataupun meningkatkan rasa percaya diri murid. Ini berkoordinasi dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, kepada orang tua dan bapak ibu guru sekalian, terutama kita sebagai pendidik. Jadi bapak ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam diskusi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sangat luar biasa dari Ibu telah menyampaikan dan memimpin diskusi kita pada kegiatan prakarsa visi dan prakarsa perubahan di bersama kepala sekolah atau rekan sekolah, GGV dan siswa. Juga terima kasih dan terus Allah telah sampai pada memori kegiatan bahwa tinggal kita mungkin langsung revisi ya, langsung refleksi ya, supaya ini Pak Anton ya, mungkin langsung refleksi kita dipotoi. Oh ya, langsung penyerahan dulu ya kepada Pak Kepala Sekolah. Mohon diterimakan usul sebagai prakarsa perubahan visi dari salah satu GGV kita. Mudah-mudahan ini sebagai sumber kekuatan ya, sumber kekuatan sekolah ini untuk menyampaikan visi-visi ini. Insya Allah ke depan sekolah kita akan lebih berkualitas ya. Mungkin itu, terima kasih. Mohon sebentar, ada dokumen kita di akhir ya, jam 11 Mei. Sebentar kita
Ini sudah jam 11. Kita setel sini Pak. Dan 11.19. Di ininya, di yang ininya Itu jam berapa? 11. Diterima Bapak. Iya. Visi yang kita buat. Ya, makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, Pak. Ya. Ada kita lagi Pak. Izin kuis Pak. Ada hadiah. Iya. Surprise. Iya. Ada Pak? Iya, Bapak siap Pak. Apa ya? Ada tebak-tebakan Pak. Oh iya, jangan itu Bapak Ibu, anak-anak, para tamu sekalian, di sini ada tebak-tebakan. Tiga orang. Tepat ya? Pertanyaannya ada itu ada 1, 2, 3. Pertanyaannya untuk saya ya. Saya pertanyaan pertama. Burung burung apa? Dia memiliki sayap, memiliki kaki, seperti burung-burung lainnya. Tetapi burung tersebut tidak bisa terbang. Ada di daerah kita. Ada satu disebut. Ayo, siapa yang tahu? Yang jelas dia bakal katanya burung. Nah, burung apa itu? Lagi, yang junior dulu. Ayo. Jawab dulu salah dulu. Resiko. Sama. Nah, benar burung aja, ya burung kan? Ya bisa terbang kan? Benar ya, burung aja. Pertanyaan pertama. Nah, kalau ada pertanyaan, burung aja. Ada dia. Aduh, bapaknya saling Ya lain kali Masih siapa lagi? Siapa lagi yang ada pertanyaan? Mungkin dari BP yang ingin ada pertanyaan. Ayo, Nata. Pak Anton. Iya, Pak. Jangan lagi burung Pak Anton. Apa ya? Orang Palembang itu terkenal kuat ya. Bahkan sabal terbang itu dimakan. Nah, ada satu. Orang Palembang lebih ganas lagi. Dia makan jenis apa yang tenggelam di laut. Yang tenggelam di laut besar sekali. Bahkan dimakan dengan kari. Ayo, orang Palembang sering makan. Apa? Ayo. Masih rasa-rasa. Aduh, di laut itu. Laut. Dia paling makan apa? Di laut. Hampir. Satu lagi ya. Kapan selam? Masih ada satu. Sabar. Bu Anis ya. Masih ada yang belum. Tadi sudah baca puisi, sudah dengar puisi. Ingat. Sudah dengar puisi, sudah baca puisi. Bu Eka sudah ngomong, aduh yang ciptanya itu puisinya. Bapak proklamator, siapakah namanya? Yang di foto tadi? Iya. Iya. Jadi fokus dia ikut kita. Sia-sia. Balik lagi, Mak, kenapa lagi ya? Burung ada. Barangkali Bapak Ibu kepala sekolah kita langsung di
refleksi dan coaching mungkin sekaligus Pak Anton ini refleksi ya coaching ke jawab setelah waktunya ya. Jam 12 ya? Jam 12 ya? Bibi saya, Bu Julaina. Pada Ibu Julaina mungkin kepada kita semua mungkin ada perolehan sebagai nilai plus ya, terus sekolah ya. Mungkin ada kita rasakan ya, ada kita rasakan sendiri sebagai nilai plusnya. Tadi tentunya di awal kami sampaikan rasa bahagia kepala sekolah mempunyai tenaga pendidikan yang sekaligus tahun ini langsung 3 ya. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa ya. Harus ya Pak. Saya di sekolah itu Pak yang di Nilai Utara 30 gurunya siswanya 600 tidak ada Pak. Jadi boleh dorongan Bapak kepala sekolah mendorong kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini sebagai sumber kekuatan Pak untuk ke depan, baik sesama rekan guru dan dukungannya kepada anak-anak. Ini pasti kita kan sasaran akhirnya kepada anak-anak ya, sasaran kepada anak-anak ya, sasaran akhirnya kepada kita memberdayakan yang ada, jangan kita bermimpi yang muluk-muluk. Kita manfaatkan lingkungan yang ada saja, yang manfaatkan lingkungan yang ada. Ya, jadi keterbatasan itu jangan dijadikan hambatan, tapi dijadikan tantangan. Dijadikan tantangan. Jadi jangan jadikan hambatan, jadikan tantangan kita untuk berbuat yang terbaik. Ya, barangkali kalau di sekolah yang besar dan baru kita tidak banyak lagi berbuat. Tapi kalau di sini banyak berbuat kita. Ya, kita datang pun dihargai anak. Ya, kita kalau di tempat kota datang mah itulah. Tapi kalau kita datang sangat dihargai anak. Kalau sebaliknya kalau kita tidak datang sangat diharapkan anak. Sampai ke Jeddah. Di tengah-tengah sudah. Oke, Pada Pak Ardiansyah yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini Bapak dan Bapak Dewan Guru, ini tanpa adanya kolaborasi yang hebat di antara Bapak Ibu semua, maka diskusi kita tidak akan berjalan dengan baik. Kita bicara tentang aset yang disampaikan oleh Bu Julaina, Ibu Ika dan Pak Sofi tadi. Kita jangan memandang bahwa kita banyak kelemahan. Kalau dilihat di SD kita kelemahan banyak Bapak. Kita mau masuk susah, mau turun dari jalan juga susah, mau dari jalan ke sini juga susah kalau hujan. Jadi kita akan pandang asetnya satu, aset anak kita ini punya kemauan dan kemampuan untuk itu. Tinggal kita kembangkan. Aset kedua, sumber daya manusia kita ada, terbukti dari sekolah yang sederhana ini lahir 3 GP Pak Biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau di sekolah kami Pak dengan 642 siswa dan 65 guru hanya 1 GP Pak. Saya heran juga memotivasi teman-teman mengapa teman-teman kami itu cuma 1 yang berangkat. Maka saya sendiri dengan usia 52 tahun ingin jadi GP tidak bisa Pak. Karena tidak bisa di GP maka di PPP jadilah untuk turut serta membangun pendidikan di Indonesia. Untuk itu barangkali aset sumber daya manusia siswa ada, semangat untuk maju pun ada, sumber daya manusia dari guru pun ada, terbukti ada 3 GP dari sekolah yang sederhana ini. Yang dipandang kita banyak kelemahan tapi asetnya. Aset berikutnya adalah guru masyarakat Pak Ardiansyah. Kami tadi sempat mampir di rumah kepala desa dan kebetulan kadesnya baru Pak Ardiansyah. Terbetik pembicaraan tadi bahwasanya jika sekolah ingin maju maka ajaklah kami untuk membantu. Ini adalah solusinya yang bagus. Sumber daya sosial politik ini sudah mendukung. Dari sisi politik ada, SDM ada, dari sisi budaya masyarakat kita, itu budaya ingin maju sudah ada. Tinggal bagaimana caranya aset-aset yang ada di sekolah kita. Pertama tadi dari siswa, dari guru dan dukungan masyarakat Bapak.
Ini tentunya sangat berharga sekali. Jangan nanti kita mulai dari kelemahan dan kekurangan kita, tapi kita mulai dari kekuatan kita. Kemampuan kita kembangkan yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan di depan kita. Dengan kita lihat maju bersama hebat semua, maka nanti akan kita dilihat oleh masyarakat sekitar. Oh, SD Negeri 16 Nusa Selatan ternyata ada gerakan untuk maju. Kita tidak usah minta untuk dihargai, tetapi juga mereka menghargai kita. Dengan cara bagaimana? Mungkin saja nanti kita akan berdekatan. Mohon maaf, Pak itu sudah mengajari itu memberikan satu solusi. Maka dari kami berbicara dan berdiskusi bagaimana caranya memperjuangkan supaya ini maju ke depan. Jangan jalan tempat, maju bersama hebat semua, masyarakat mendukung, guru bergerak, maka sesama akan bergerak untuk mendukung kita semuanya. Demikian Pak Ardiansa barangkali dari sisi refleksi dari Pak Sobat sudah memberikan refleksi, Bu Adi sudah, dan saya menambahkan sedikit dalam menjadi suatu pertimbangan ke depan. Kami menginginkan, kami mengharapkan 7 bulan ke depan dari CGB akan menjadi guru penggerak, dari CGB menurut dari GP, dari calon guru penggerak, dari guru penggerak, dan tentunya dari 3 guru penggerak, jangan sampai guru-guru vokasi. Guru vokasi. Kita buktikan bahwasanya SD 16, SD Negeri 16 Nusa Selatan siap untuk bergerak dan siap untuk menggerakkan masyarakat menuju ke kemajuan. Demikian, mohon maaf jika kami selama langsung diskusi di sini berkenaan. Ini kepada kita bersama, manapun, kami manapun, mewakili teman-teman pengajar praktik, dan tentunya salam dari Bapak Ibu yang dari PBB Pak. Kami diutus dari Balai Guru Penggerak dari Pak Imam, dan dari Pak Imam pun digerakkan dari Jakarta Bapak Ibu. Jadi kami tidak bisa bergerak tanpa ada pemahaman dari sana. Jadi urusan bahasanya kalau nanti bimbing DGP sampai hingga akhir bulan Juli dan lulus dari DGP menjadi DGP. Tentu nanti diharapkan setelah guru penggerak lulus akan mengamalkan, mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama pendidikan untuk kemajuan pendidikan di SD 16 Nusa Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.